Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tara Anjani, NIM 2112100165. Di sini, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Apa aja? Yuk disimak. Pertama, itu dari faktor internal. 1. Gen dan sifat bawaan atau faktor herediter. Tidak dapat dipungkiri kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, dan serta emosi. Riwayat keluarga dengan penyakit atau gangguan tertentu dapat turun pada individu sehingga individu kemungkinan besar memiliki penyakit atau gangguan yang sama. Di sisi lain, kecerdasan sifat kepribadian orang tua juga dapat menurun pada peserta didik dan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi inteligensinya dibanding faktor lingkungan. Contohnya, penyakit keturunan seperti alkoholisme, diabetes, kanker, dan lain-lain. Sedangkan dari fisik, ada yang tinggi, pendek, gemuk, dan sebagainya. Kedua, itu dari kecerdasan. Setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis memori, pemahaman, dan abstraksi. J.J. Rousseau mengatakan bahwa anak yang cerdas dilahirkan dari orang tua yang cerdas pula, sesuai dengan ahli riset ahli University of Washington yang membuktikan kecerdasan seorang anak lebih besar bersumber dari ibunya yang memiliki 2 kromosom X, 4 dari gen kecerdasan. Ketiga, bakat khusus. Individu terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik dan inteligensi, tetapi juga kemampuan lain terkait kreativitas dan olah tubuh. Jika terus dibasah atau mendapat media untuk berkembang yang baik, bakat dapat menjadi media peserta didik untuk menjadi lebih dari apa yang dia saat ini, misalnya menghasilkan prestasi atau karya, seperti menari, bernyanyi, melukis. Dan yang keempat, ada kepribadian. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, serta efektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Setiap individu sudah memiliki kepribadian yang berasal dari faktor genetis. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan akan menyesuaikan kepribadian, tetapi tidak akan merubah secara drastis. Dan ada contoh berbagai macam kepribadian seperti anak introvert lebih nyaman saat sendiri, anak yang extrovert lebih suka bersosialisasi dengan halayak ramai, dan anak yang ambivert bisa keduanya tergantung kondisi dan kontrol. Selanjutnya, dari faktor eksternal. Yang pertama, kesehatan dan nutrisi. Kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Maslow dan hierarki kebutuhannya menekankan pemenuhannya kebutuhan fisiologis adalah dasar sebelum individu memenuhi kebutuhannya yang lain. Peserta didik yang sehat dapat menjalankan kegiatannya dengan optimal. Kesehatan ini harus ditunjang dengan nutrisi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, secara fisik, ia sudah siap untuk melakukan kegiatannya. Kedua, peran keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil yang pertama yang dimiliki individu. Sebagai sekolah pertama, penanaman dasar-dasar pengetahuan kepada individu yang sangat proses perkembangan di masa selanjutnya. Pola asuh yang tepat serta budaya yang sehat dalam keluarga dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewati. Selain itu, hubungan yang harmonis serta kemampuan finansial yang stabil juga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Ketiga, lingkungan sosial. Peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang yang berpengaruh pada kondisi fisik, fisiologis, psikologis, serta kognitif. Lingkungan di sini terkait dengan segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi, lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat bentuknya secara fisik. Lingkungan memberikan pengaruh secara positif dan negatif, namun bagaimana peserta didik merespon lingkungan saat dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini dalam keluarga. Dengan demikian, lingkungan yang kurang baik tidak menjamin individu memiliki perkembangan yang baik, begitu pula dengan sebaliknya. Demikianlah ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Beberapa faktor yang disebutkan tadi dapat membantu orang tua maupun peserta didik itu sendiri agar dapat berkembang dengan baik.
video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.